Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Bapak, Ibu lan sederek sak sampunipun wau dipun bikak mawi waosan basmalah, salajengipun kula dherekaken maos sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah anta Robbi, engkau Robku, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak illa anta kecuali engkau. Wa ana abduka, aku hambamu. Wa ana ala ahdika, aku senantiasa memegangi janjiku kepadamu. Wa wa'dika, dan janjimu kepadaku. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. A'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu. Min syarri, dari keburukan masonaktu yang aku lakukan. Abu ulaka, saya menyadari kepadamu, binikmatika alayya, terhadap nikmatmu kepadaku. Wa abu'u, dan aku menyadari bidambi, dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mampu mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan mengurus semua ciptaannya. Maka malam ini kita yang merupakan bagian ciptaan Allah masih diurus oleh Allah, diberikan banyak nikmat yang besar, yang mahal, iman Islam, as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan, yang dengan nikmat-nikmat itu kita dimudahkan langkahnya menuju rumah Allah. Untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sholat dengan berjamaah, dan kita rela untuk sebentar duduk hadir di majelis ilmu, majelis zikir,
Karena ini bagian dari memakmurkan rumah Allah. Dan dengan ikhtiar kita memakmurkan rumah Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan barokah kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kesejahteraan, kedamaian dicurahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita yang insya Allah memiliki semangat yang kuat untuk ittiba, mengikuti tuntunannya sampai akhir hayat kita insya Allah. Karena mengikuti tuntunan Rasulullah menjadi salah satu syarat di antara dua syarat agar amal kita, agar ibadah kita makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat tersebut harus terkumpul dalam satu amal kita, yaitu yang pertama shawab sesuai dengan tuntunan Nabi, yang kedua mukhlis disertai dengan hati yang ikhlas, mukhlison niyatakalillah, lillah, li wajhillah, li ridhoillah, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir kita di rumah Allah, hadir kita majelis ilmu, majelis zikir, ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal menjaga satu syarat lagi, yaitu menempatkan ikhlas di hati kita. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya adalah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, malam ini kita akan membacakan kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang bab sholat jamaah sudah selesai. Kemarin mundur kepada tentang bab toharoh dan sudah rampung. Maka malam ini akan saya bacakan tentang sholatul jumu'ah. Sholatul jumu'ah, sholat Jumu'ati. Bila tiba hari Jumat, fa'akim sholatal jumu'ati rok'ataini. Maka dirikanlah sholat Jum'ah 2 rakaat fi jama'atin, dengan berjamaah. Wal tubil imamu qoblas sholati. Sebelum sholat hendaklah imam berkhutbah. Khutbataini, 2 khutbah, 2 kali khutbah. Qaiman, dengan berdiri. Wal yajlis bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Wayakro ayatin wayudzakirun nas. Di dalam khutbah imam supaya membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberikan peringatan kepada orang banyak. Wabakir fil khuruji ilal masjidi. Berangkatlah ke masjid berpagi-pagi. Wabakir, berpagi-pagilah, fi khurujil ilal masjid, berangkat menuju masjid.
Kita lihat dulu adilahnya satu alinea ini 30, 31, 32. 30 untuk mengadilai bila tiba hari Jumat untuk mendirikan sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Kita lihat adilahnya yang ada di halaman 142. 142. Li hadisi Abi Dawud an Thariq ibni Shihabin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Karena hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Shihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah abdun mamlukun awim ro'atun au sobiyun au maridun. Salat Jum'ah itu adalah suatu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah ila arba'ah, kecuali 4 golongan. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Awim ro'atun, orang perempuan. Ausobiyun, anak kecil. Au maridun, orang yang sedang sakit. Wal hadisi Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu qol. Dari hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sholatus safari rakaataini wa sholatul duha rakaataini wa sholatul fitri rakaataini wa sholatul jumu'ati rakaataini tamamun min ghairi qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat safar 2 rakaat, salat hari raya fitrah 2 rakaat, salat Jumat pun 2 rakaat. Demikian itu ini ada yang kelewatan ini ya. Ada kelewatan maknanya. Nah, sholatus safar rakaataini, salat safar 2 rakaat. Wa sholatul duha, di dalam artinya enggak tulis itu. Wa sholatul duha rakaataini, salat duha 2 rakaat. Sholatul fitri, salat Idul Fitri rakaataini. Wa sholatul jumu'ati, salat Jumat rakaataini. Tamamun min ghairi qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat yang demikian itu salat sempurna, bukan karena qasar menurut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mengadilai dalam qoror majelis tarjih tadi adalah untuk melakukan sholat Jumat 2 rakaat, rakaataini fi jama'atin. Nah, ini mengadilai kewajiban sholat Jumat untuk para mukallaf yang sudah memiliki taklifiyah, pembebanan hukum, sudah balik laki-laki. Nah, ini disebutkan ada pengecualian arba'ah, 4 hal. Yang pengecualian itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, hamba sahaya. Kemudian perempuan, kemudian as-sobiyu, anak yang belum balik, anak kecil, kemudian orang sakit. Di sini ada 4 golongan yang menjadi
istisna dari kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat 2 rakaat itu bukan karena qashar, tetapi memang sempurna dan itu menurut ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan yang nomor 31, yang Imam Khatib berkhutbah 2 kali dalam khutbahnya dan duduk di antara keduanya. Li hadisi rawahul jama'atu ilal Bukhari wa Tirmidzi an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qol. Karena hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qaiman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri. Wa yajlisu bainal khutbataini, dan duduk di antara 2 khutbah. Wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nasa, membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan memberi peringatan kepada orang banyak. Ini isi khutbah, dan membaca ayat Al-Qur'an dan memberikan peringatan kepada orang banyak. Masih ada hadis untuk pendukung, wali hadisi rawahul jamaah an Ibni Umar radhiyallahu anhu qol. Dan karena hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati qaiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat dengan berdiri. Sumaya jelisu, kemudian beliau duduk. Sumayakumu, kemudian dia berdiri. Kama yaf'alunal yauma, yang dijalankan sebagaimana oleh orang-orang sampai sekarang. Masih ada hadis pendukungnya, wali hadisi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Karena hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Manir tasala yaumal jumu'ati suma atal jumu'ata fasalla ma quddirolahu. Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian pergi untuk mendatangi sholat Jumat, fasalla ma quddirolahu, lalu sholat sesuai atau sekedar kemampuannya. Suma ansota, kemudian tenang mendengarkan khutbah, hatta yafroghol imamu min khutbatihi, hingga imam selesai khutbahnya. Sumayusolli, kemudian sholat ma'ahu bersama imam. Ghufirallahu ma baina wa bainal jumu'atil ukhra, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya. Wa fadlu salasati ayamin, ditambah 3 hari. Jadi 10 hari ya. Dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari, 11 hari. Jadi ini syaratnya tadi, ketika pagi mandi, barang siapa mandi sebelum tindak ke Jumat itu, kemudian pergi mendatangi sholat Jumat, terus sholat sesuai kemampuannya sampai di masjid, kemudian tenang, terus mendengarkan khutbah hingga selesai khutbahnya imam, lalu sholat Jumat bersama dengan imam, makmum maksudnya, itu diampuni dosa-dosanya
di antara hari itu sampai Jumat berikutnya. Ditambah 3 hari. Hadis yang lain kan ada as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati. Nah, ada mukaffirat 5 bainahunna. Satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Itu menjadi mukaffirat 5 bainahunna. Penebus dosa di antara keduanya. Kemudian 32 yang berpagi-pagi. Adilahnya li hadisi rawahul jamaah ilabna Majah, karena hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manis tasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati summa roha faka'annama qarraba badanatan barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi jinabat, kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, mendapat pahala seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta. Yang pertama. Terus, waman roha fis sa'atis saniyati, dan barang siapa yang berangkat dalam waktu yang kedua, faka'an nama qarraba bakorotan, seakan-akan berkorban seekor bakoroh sapi ya, seekor lembu sapi, bakoroh. Tadi seekor unta untuk yang pertama. Waktu yang kedua seakan-akan seperti kurban bakoroh sapi atau lembu. Waman roha fis sa'atis salisati, dan barang siapa yang berangkat dalam waktu yang ketiga, faka'an nama qarraba kapsan akrona, seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Waktu yang ketiga. Waman roha fis sa'atir rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat dalam waktu yang keempat, faka'an nama qarraba dajajah, seolah-olah berkorban seekor ayam betina. Selanjutnya waman roha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat dalam waktu yang kelima, faka'an nama qarraba baidotan, seakan-akan berkorban dengan telur. Fa'idha kharajal imamu hadharatil malaikatu yastami'una dzikra, jika imam telah berangkat dan hadir, maka para malaikat hadir pula untuk mendengar khutbah. Ini ada qorinah yang kalimat akhir, jika imam berangkat dan hadir. Jika imam berangkat dan hadir, artinya sebagai sebagai patokan imam hadir itu adalah ketika imam sudah naik mimbar untuk salam, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Pada keterangan yang lain, ketika itu maka malaikat pencatat kehadiran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu sudah selesai. Jadi waktu ke-1, ke-2,
ketiga, keempat, kelima itu sudah selesai ketika imam hadir untuk masuk ke masjid, naik mimbar, salam. Itu ketika imam bersalam kemudian mulailah muadzin azan, maka itu adalah malaikat pencatat kehadiran pertama sampai kelima sudah selesai. Nah, berarti sebelum azan berkumandang, itulah waktu-waktu di antara ke-1 sampai ke-5. Sebelum imam berkumandang, itu waktu antara dari pertama sampai ke-5. Menawi ten mriki disarankan berpagi-pagi untuk menuju ke masjid. Berpagi-pagi untuk menuju ke masjid. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu, perhitungan waktu yang pertama sampai ke-5 itu seperti apa tidak disampaikan. Tetapi mungkin saja sebelum imam naik mimbar, malaikat masih berkenan untuk mencatat kehadiran. Jadi ketika yang terakhir itu adalah waktu yang ke-5. Maka kapan waktu ke-4? Ya sebelum itu. Waktu yang ketiga sebelum itu. Waktu sampai waktu pertama sebelum itu. Dan itu berarti ada di masing-masing masjid. Masing-masing masjid kan. Nah, masing-masing masjid. Di mana masjid itu ada hadir yang pertama, ada hadir yang kedua, ada hadir yang keempat, dan seterusnya. Yang mungkin ada rentang waktu, bukan waktu atau sedetik atau apa, mesti ada rentang waktu antara ke-1, kedua, ketiga, dan sampai ke-5 ada rentang waktu di masjid itu. Hingga ketika dibandingkan dengan masjid yang lain mungkin berbeda. Kalau di masjid yang lain itu misalnya jam 10 sudah pada hadir, yaitu menjadi waktu yang pertama. Kalau di masjid B misalnya itu jam 10:30 sudah hadir, yaitu menjadi waktu yang pertama. Nah, karena malaikat pencatat waktu itu ada di pintu masjid. Kemudian nanti ketika khatib naik mimbar, ditutuplah daftar hadir, malaikat ikut masuk ke dalam, dan itu sudah tertutup. Hitungan 1 sampai 5 sudah tidak dapat. Maka Bapak dan Saudara, ketika kita hadir di masjid sudah berkumandang adzan, itu tidak ada nilainya sebagaimana kurban 1 yaitu unta sampai terakhir telur, itu sudah tidak ada nilainya seperti itu. Bahkan di riwayat yang lain sudah tidak tercatat dalam daftar hadir absensi malaikat karena bukunya sudah ditutup. Seperti itu. Bukunya sudah ditutup. Apa Jumatnya sia-sia? Tidak. Karena ada. Artinya Jumatnya ya masih dianggap tidak apa-apa. Cuma mendapati fadilah sebagaimana kurban tadi tidak mendapati. Karena apa? Karena ada kasus-kasus ketika makmum itu hadir di tengah-tengah khutbah. Banyak riwayat-riwayat hadir di tengah-tengah khutbah. Itu ada sejak zaman Nabi, ada yang hadirnya sehabis adzan, bahkan di tengah khatib. Jadi waktunya Allahu a'lam tidak dirinci sebagaimana jam berapa sampai jam berapa, tetapi itu adalah tergantung daripada keaktifan jamaah yang ada di masjid-masjid yang mereka menunaikan sholat Jum'ah. Kalau di Haramain jam 09.00 mangkat, kuwi wis umane rada nang latar sing panas. Jam 09.10 wis ora iso masuk. Nang latar sing panas. Bayangkan jam 10 nanti jam 1 mulai sholat. 11, 12, 1, 3 jam di P yang panas. Berangkat misalnya kok jam 10 nembe sampai di masjid. Banyak yang berpagi-pagi. Jadi jam segitu berangkat, yang jarak tempuhnya kurang lebih ya perjalanan wong tidak ada 1 kilo kok.
itu 10 menit atau seperempat jam lah, perjalanan seperempat jam. Berarti 10 seperempat wis ora umanggon. Nah, kalau kita masih enak-enak di sini, bahkan mungkin hadirnya engko urung ono azan kok. Wong nanggon ayat iki ketika diundang azan maka segeralah untuk menuju ke masjid. Jadi enteni azan. Tetapi ada motivasi ini tadi bahwa kita diperintahkan untuk berpagi-pagi, artinya bersegera. Bersegera untuk menuju ke masjid. Dan di masjid setelah kita mandi pagi, kemudian mandi sebelum berangkat ke masjid, mandi seperti mandi jinabat. Kemudian kita pakai pakaian yang terbagus, bukan termahal, bukan terbaru, terbagus. Jika ada nanti pakai minyak wangi, jika ada, kemudian kita berjalan menuju ke masjid. Sampai di masjid kita tidak mengganggu kepada jamaah lain. Kemudian kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Sholat sesuai dengan kemampuan kita. Mampu nih 2 rakaat totok ya 2 rakaat. Mampu lebih monggo dilakukan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, sekemampuan kita. Kemudian setelah imam hadir, khotib maksudnya, khotib hadir dan naik mimbar, kita tenang memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam sampai kemudian selesai dan kita sholat bersama dengan imam untuk makmum, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada motivasi-motivasi yang seperti itu. Nah, maka tadi ada menjadi kafarat atas dosa-dosa kita sekalian. Nah, Bapak dan Saudara, saya sering menyampaikan ketika di Jumat itu bagian daripada iman kita, bagian daripada kedekatan kita kepada Allah, mengambil nilai ibadah-ibadah kemarin yang baru kita lakukan, sebagaimana ibadah kurban yang intinya mendekatkan diri kepada Allah, maka orang-orang beriman yang memetik nilai kedekatan kepada Allah akan menjaganya, oleh karenanya merasa menyesal seandainya kita sholat Jumat hadir setelah ada adzan. Orang-orang yang menjaga kedekatan kepada Allah, ketika hadir sholat Jumat itu kok setelah muadzin itu adzan, kita baru hadir, maka ada bentuk penyesalan. Itu penyesalan. Nate mboten hadir ketika imam atau imam khatib sudah naik mimbar, kita baru hadir. Nate mboten, pernah apa belum? Sering. Lah ini ada semangat hijrah di tahun baru hijriyah, di bulan pertama Muharram, ada semangat hijrah. Hijrah secara maknawi, hijrah secara mental, artinya tidak pindah tempat, tetapi pindah perilaku dari yang semula kurang baik menjadi yang lebih baik. Dari yang semula kurang taat menjadi lebih taat. Al-intiqal, berpindah. Tarkul maksiat ila ta'ah, meninggalkan bentuk-bentuk ketidakbaikan, kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, apa hadir setelah muadzin adzan iku salah? Boten, sholatnya ya masih dianggap sholatnya. Bahkan ketika hadir imam khatib sedang berkhutbah, itu terus diperintahkan oleh Rasulullah untuk shollu raka'ataini, sholatlah 2 rakaat. Disuruh mempercepat. Betapa pentingnya sholat terlebih dahulu sebelum duduk di masjid. Nah,
Itu sampai Jumat itu disampaikan ketika Rasulullah berkhutbah sampai menegur si fulan yang datang, ditanyakan, kemudian buru-buru duduk, sudahkah sholat? Belum. Sholur kata ini, sholatlah 2 rakaat. Nah, artinya ada di antara orang dulu juga ketika khotib berkhutbah baru datang. Jadi Jumatnya nggih sah. Ning tidak mendapat fadilah sebagaimana yang tadi, sebagaimana korban-korban nilainya itu. Maka ketika orang beriman diberikan motivasi, maka akan tertarik, ingin berupaya, ingin berusaha. Sehingga kemarin yang sering datang setelah adzan itu kok no problem, tidak menyesal, itu buktinya belum ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian merasa gelo dan ingin tidak mengulangi seperti itu lagi, terlambat dari daftar hadir malaikat, maka ada hijrahnya, yaitu untuk semangat hadir sebelum ada adzan ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat maktubah yang 5 waktu bagaimana? Markotop seandainya bisa hadir sebelum muadzin adzan. Ada enggak yang hadir sebelum muadzin adzan? Ya muadzine kuwi. Muadzine kuwi yang hadir sebelum sholat. Masyaallah. Nah, nggih lah niku ketika kerja. Nah, ketika kerja bukan pekerjaan sendiri ya, artinya ikut di pemerintah, di perusahaan. Nah, maka untuk waktu adzan itu kan geser-geser. Nah, kalau di lembaga pemerintah misalnya dinas pendidikan itu ada waktu-waktu seperti istirahat. Apalagi kalau kita di sekolah itu penjadwalannya ya ada waktu ketika zuhur itu ada waktu istirahat untuk sholat. Biasanya sih tidak dicantumkan, maksudnya seperti itu, tidak dicantumkan. Tetapi dengan kita menyempatkan untuk sholat itu saya kok optimis pasti diizinkan oleh manajernya, oleh kepalanya. Nah, malah menganjurkan. Nah, pasti dianjurkan. Dianjurkan. Wong saya kalau zuhur dulu itu ya saya izin dengan guru-guru, sekaligus saya ajak, tapi monggo Bapak Ruwiyin mboten derek. Artinya apa? Artinya kan begitu sulit kita untuk mengartikan muadzin adzan sebagai panggilan kita, itu sebagai tangan panjang Allah untuk memerintahkan kita apel 5 kali sehari semalam. Betapa sulit untuk menggerakkan hati kita. Maka Bapak dan Ibu, salah satu faktor yang menjadikan iman kita itu lemah, itu kita berada di lingkungan yang seperti itu, yang kurang semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang sangat dominan. Maka disebutkan sebagai al-ajwa al-imaniyah. Lingkungan yang mendukung tentang keimanan. Nah, karena apa? Karena disebutkan dalam kitab Madhohir Dhofil Iman itu ada sekian banyak yang melemahkan iman. Satu diantaranya adalah al-ibtiadu anil ajwa al-imaniyah fatorotowilah. Kita berada di lingkungan yang kurang islami untuk rentang waktu yang lama. Maka lingkungan kita betapa pentingnya. Ibu bapak coba kita
sedikit untuk napa niki ningali lingkungan kita sekalian di mana kita domisili. Ketika ada musola, ada masjid, ada seruan adzan, ada suara ngaji, itu artinya lingkungan kita sudah mendukung. Lingkungan kita sudah mendukung. Jadi rata-rata lingkungan kita sudah mendukung. Ada masjid, ada suara adzan, ada musola, ada suara ngaji yang sering kita dengar, itu lingkungan kita mendukung. Maka nilai hijrah yang al-intiqal berpindah tempat min baladis syirk ila baladil Islam itu sudah tidak begitu berlaku. Kita pindah domisili. Karena di domisili kita tidak pernah dikumandangkan adzan, tidak ngrungu wong ngaji. Itu yang seperti itu diperintahkan untuk mencari lingkungan yang seperti ada masjid, ada musola, ada dengungan adzan. Nah, di lingkungan kita kan prono-prono. Bener berapa masjid, berapa musola? Bu rolas, bu telulas. Artinya kita dikelilingi. Lingkungan kita sudah mendukung lingkungan kita. Nggih. Jadi orang nono nyong pak pindah lingkungannya orang Islami. Wong ngrungu adzan, ngrungu ngaji, berarti itu sudah Islami lingkungannya. Tinggal hijrah yang menurut maknawiyah yang mesti kita ungkap, maknawiyah. Hijrah secara mental, hijrah hati kita, tadi semangat kita. Nek wis dipanggil adzan di masjid, di musola, terus bagaimana hijrah kita, mental kita terhadap panggilan itu? Sehari semalam kita diingatkan, diundang oleh Allah 5 kali untuk sholat maktubah. 5 kali untuk sholat maktubah. Maka hijrahnya adalah tarkul maksiat ila ta'ah. Itu yang hijrah maknawi, hijrah mental. Bapak dan saudara, polemik tentang Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha yang berbarengan dengan hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha yang berbarengan dengan hari Jumat. Kemarin Idul Adha kan Jumat, nah, Jumat kemarin. Apakah boleh untuk tidak sholat Jum'ah karena sudah mendengar khutbah Idul Adha? Yang pertama, menurut jumhur ulama, jadi banyak ulama-ulama, termasuk juga di Persyarikatan Muhammadiyah, itu menilai bahwa memang ada rukhsah, ada hadis yang memberikan rukhsah kepada orang-orang yang sudah sholat Idul Adha, Idul Fitri yang berbetulan dengan hari Jum'ah itu untuk tidak hadir menunaikan sholat Jum'ah. Itu memang ada hadis, ada rukhsah. Ada hadis, ada rukhsah seperti itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengadakan sholat Jum'ah. Sekalipun berikan rukhsah kepada para sahabat yang jauh, yang hadirnya payah untuk menghadiri majelis sholat Nabi di Masjid Nabi, karena dulu itu kan sahabatnya ada yang datang jauh, kemudian medannya juga agak repot, agak sulit. Maka ketika sudah sholat Jum'ah, sholat hari raya pagi, itu Rasulullah memang memberikan rukhsah untuk tidak hadir sholat Jum'ah. Kemudian sholatnya apa? Sholatnya sholat duhur. Sholatnya sholat duhur itu. Nah, tetapi Rasulullah tetap menyelenggarakan sholat Jum'ah. Rasulullah tetap menyelenggarakan sholat Jum'ah. Maka untuk para takmir masjid itu harus dengan kondisi seperti itu, harus mengadakan sholat Jum'ah, Terus bagaimana kondisinya ketika kita sekarang itu
serba mudah, misalnya serba mudah. Masjidnya dekat, jalannya juga halus, tidak ada rintangan, seperti itu, maka lebih untuk diutamakan dia hadir untuk memenuhi sholat Jumat. Kemudian kemarin ada PDM Pak Mul yang menyampaikan ketika berbetulan dengan kurban. Ada di antara mereka sebagai panitia kurban yang tanggung ketika mengerjakan, menyelesaikan untuk hewan kurban, tanggung. Bagaimana ini Pak Mul? Pak Mul itu memberikan saran untuk orang-orang tertentu yang disibukkan dengan pekerjaan seperti itu, nek ditinggal yang komuspro bingung, maka diberikan rukhsah untuk bisa tidak hadir Jumat ketika masih mempersiapkan untuk kepentingan umat seperti itu. Pak Mul mempersilahkan. Tapi bagi yang lain yang tidak begitu penting dalam mengerjakan itu, ya hadirlah untuk sholat Jumat. Seperti itu Pak. Ada kelompok, ada jamaah yang memang ekstrim. Kita sebutkan ekstrim. Karena apa? Karena dengan peristiwa rukhsahnya Nabi yang boleh untuk tidak mengadakan Jumat, lalu mengambil itu tanpa melihat kondisi lingkungan sekarang, mengambil tidak melakukan sholat Jumat. Bahkan tidak menggantinya dengan sholat duhur. Karena memiliki prinsip bahwa sholat hari Jumat tidak ada waktu sholat duhur. Ada jamaah yang seperti itu. Jadi, sehingga di hari Jumat itu ketika pagi sudah sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur, dan masjidnya pun tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Dan ini tidak dipegangi, tidak dipilih oleh jumhur ulama, termasuk tidak dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah tetap untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Sehingga ketika mereka yang direpotkan dengan pekerjaan seperti itu untuk pelayanan umat, boleh untuk tidak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Allahu a'lam bishawab. Ngaten misalnya. Iya. Untuk rukhsah yang memang itu menjadi keringanan, sebagaimana contoh ketika kita sedang safar, maka rukhsah itu yang lebih utama untuk dipilih. Rukhsah keringanan itu yang lebih utama untuk dipilih. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, mengingat safar itu ada kerepotan. Secara umum ada kerepotan. Secara umum safar itu ada kerepotan, ya ada kesulitan, ada kerepotan, secara umum begitu. Maka ketika ada keringanan atau rukhsah, itu utamanya malah melakukan atau mengambil rukhsah tersebut. Sekalipun memakai kendaraan sendiri, ketika dalam konteks bepergian menurut kesepakatan atau jumhur ulama itu sudah 80 atau sampai 90 km itu mendapati rukhsah untuk sholat qashar, sholat jamak qashar 85 atau 90 km. Ya dari 80 sampai 90 itu kilometer sudah mendapati rukhsah untuk sholat jamak qashar. Dan itu yang utama dipilih sebenarnya ketika Allah sudah memberikan keringanan. Ada yang menerangkan bahwa ketika Allah sudah memberikan peluang keringanan, kemudian orang enggan untuk mengambilnya, itu seakan-akan dia memberatkan diri atau tidak mau untuk mengambil kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allahu a'lam bishawab.
Ngaten, Pak. Terima kasih. Kayaknya ini dulu karena sudah Isya. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini namanya ada manfaatnya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Dan saya akhiri, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.